Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So in this video you meet Miss April again, and then in this video I will explain to you about our lesson and the last meeting about time. So before we start our lesson, let's we pray together. Pray, begin. Finish. So before we start our lesson, I will share my screen first. Okay, today we will study about time, date, month, and year. So in these materials, you are expected to be able to telling the prepositions of time, telling the dates, day, and month appropriately, and then the last is telling the number, both cardinal and ordinal numbers, correctly. So can you see from this example of sentence what we gonna learn from the lesson today? So if we see the example number 1, I go to school every Monday until Friday at 7 o'clock. So in this sentence we will know in this sentence contain a day and a time. Jadi harinya ada Monday sama Friday dan jam 7 pagi. Dan di nomor and then in the number 2, before January is December, the sentence contain a month. Jadi di contoh kalimat kedua itu mengandung bulan, dan contoh kalimat ketiga 3rd March is my birthday, itu mengandung tanggal. And then contoh kalimat keempat kita bisa lihat di sini ada Desember. Jadi kita mengetahui kalau contoh kalimat keempat itu contain about month atau bulan. Nah, yang kelima itu ada hari. Jadi contoh kalimat kelima itu mengandung hari, Wednesday. So from this example of sentence, we know that we will study about time, month, date, year. So from this example of sentence, we will know that we will study about day, and then month, years, and then date, and the last is time. So let's move to the next slide. First, we will start about time. Okay, so in this slide we can see the difference. This is the different time between Indonesian and American. Jadi di Indonesia, jadi di slide ini ada di perbedaan antara penggunaan waktu Indonesia dengan penggunaan waktu American atau Inggris. Jadi di Indonesia menggunakan using 24 hour system, menggunakan sistem jam 24 jam. Kalau American or English using 12 hour system. Jadi di Indonesia itu setelah jam 12 siang ada jam 13, ada jam 14, 15, 16 dan seterusnya. Tapi kalau di kalau di Amerika atau di Inggris mereka menggunakan sistem 12 jam. Jadi setelah jam 12 siang itu akan menjadi 1, bukan 13 seperti di Indonesia. Jadi 1 p.m., 2 p.m. Nah,
Tahu nggak sih perbedaannya PM dan AM itu apa? So, let's see. What is AM and PM? AM, antemeridium, is using for asking time from 0 time until 11:59. Jadi penggunaan AM atau antemeridium digunakan dari jam 00 pagi dini hari hingga jam 11:59 siang. Itu menggunakan keterangan waktu AM. Tapi kalau PM, post meridium, is using for asking time from 12 until 23:59. Jadi penggunaan post meridium itu digunakan dari jam 12 siang hingga jam 23:59 malam. Jadi antemeridium itu bisa kita katakan digunakan pada saat pagi hari hingga menjelang siang, sedangkan post meridium digunakan untuk dari siang hari hingga malam hari. Next, okay, in this slide we can see that there are some vocabularies when you want to tell about time. Jadi ada beberapa kosakata yang kita gunakan untuk menyatakan waktu. Ada o'clock atau artinya tepat, ada past artinya lebih, a quarter seperempat, a half setengah, two atau kurang, a quarter past lebih seperempat, a quarter to kurang seperempat. Okay, we move to the next slide. Okay, please take a look at the picture below. So if we see in this picture, we can know that from 12 until 6 at the right side, it is said past. And from 6 to 12, in the left side, we can see that this is 2. Jadi, jika jarum panjang di angka 12 hingga angka 6 di sebelah sisi kanan, itu kita menggunakan di bahasa Inggris menggunakan past, atau biasa disebut di Indonesia itu lebih. Jadi kalau kita mau ngomong jam 7 lebih 15, itu kita pakai it's quarter past 7. Jam 7 lebih 20, berarti it's 20 past 7. Tapi kalau kita ingin mengatakan jam yang menuju ke jam berikutnya, atau jika jarum panjang dari angka 6 hingga 12 di sisi kiri, kita bisa menggunakan to. Kalau di Indonesia kita sebutnya jam 8 kurang 5 atau jam 9 kurang 10, seperti itu. Jadi kalau kita bilang sekarang jam 10 kurang 5, berarti it's 5 to 10, karena jam 10 kurang 5. Nah, peraturannya adalah di Indonesia, waktu Indonesia dan time in English, itu kalau Indonesia yang disebutkan adalah jamnya dulu, seperti jam 7 lebih 10, jam 7 lebih 20, atau jam 7 kurang 10, jam 7 kurang 20, itu jamnya dulu, baru menitnya yang disebutkan. Tapi kalau di English atau bahasa Inggris, time-nya kita menyebutkan menitnya dulu, keterangannya seperti past atau to, baru jamnya. Jadi menit dulu, keterangannya, baru menitnya. Oke, next.
A clock. A clock is used when the long hand at number 12. Jadi, kalau kata a clock itu digunakan jika jarum panjang tepat di angka 12. Di sini ya. Nah, coba kita lihat contohnya. What time is it? It is 1 o'clock. Kenapa bisa 1 o'clock? Karena jarum pendek ada di angka 1, jarum panjang ada di angka 12. Dan contoh kedua, what time is it? It is 9 o'clock. Kenapa bisa 9 o'clock? Karena jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Jadi o'clock itu di Indonesia disebut juga tepat. Jam 7 tepat, jam 8 tepat, atau jam 7 pas, jam 8 pas, jam 9 pas tepat. Jadi o'clock itu di Indonesia tepat atau pas. Dan coba kita kembali lihat di contoh nomor 3. What time is it? It is 11 o'clock. Kenapa bisa 11 o'clock? Karena jarum pendek menunjukkan di angka 11 dan jarum panjang di angka 12. Oke. Next, past. Past is used when the long hand on 12 to 6. Seperti yang Miss bilang sebelumnya, past itu jika jarum panjang berada di angka 12 sampai angka 6. Di jam analog, itu berarti ada di sisi sebelah kanan. Nah, seperti contoh ini. Dari jam 12 hingga jam 6 di sisi sebelah kanan. Tapi ada special quarter time-nya. Special quarter time, over 15 minutes, we use a quarter past. Jadi, kalau di jam analog, jarum panjang di angka 3, kita tidak menggunakan 15 atau 15, tapi menggunakannya a quarter atau seperempat di bahasa Indonesia. Nah, kalau ada lagi nih, especially half time, over 30 minutes, we use a half past. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 6, atau jarum panjang di angka 6, kalau di jam digital, itu 30, angka 30. Kita menggunakannya bukan 30 atau 6, but kita menggunakannya a half past. Jadi kalau jam 9.30, berarti it is a half past jam berapa? Misal jam setengah 10 berarti jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara 10 dan 9, berarti it's half past 9. Oke. Nah, ini Miss punya contoh. Jarum panjang ada di angka 3. Jarum pendek berada di antara 8 dan 9. Berarti ini kita bisa sebut it is a quarter past 8. Kenapa past 8? Karena ini di Indonesia jam 8 lebih 15. 15 menggunakan quarter. Nah, kalau kita lihat di contoh yang kedua, ini ada jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara angka 1 dan angka 2. Kalau di bahasa Inggris kan berarti menjadi menitnya dulu, baru jamnya. Berarti it is a half past 1. Karena ini jam 1 lebih 30 atau jam setengah 2. Oke, next. Ada 2 atau kurang. 2 is used when the long hand on 6 to 12. Jadi, seperti yang Miss bilang, 2 itu digunakan dari jarum panjang di angka 6 hingga 12 di sisi sebelah kiri. Nah, seperti ini ya, seperti yang digambar. Tapi ada spesialisasinya juga, sama seperti past.
A quarter time less 15 minutes, we use a quarter to. Berarti kalau jarum panjang di angka 9 atau di jam digital menunjukkan angka 45, itu kita menggunakannya a quarter, bukan 45 or 9. Nah, for example, like this. Jarum panjang di angka 9, jarum pendek di angka 1. Berarti ini jam 1 kurang 15 menit. Berarti kita menggunakan it's quarter to 1. Kenapa kita bisa 1 bukan 12? Karena ini menuju angka 1. Jam 1 kurang 15 menit menuju angka 1. Berarti jamnya adalah di jam berikutnya. Walaupun ini berada di antara ini. Beda dengan yang pas. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Ada jarum panjang di angka 9, jarum pendek di antara angka 6 dan 7. Berarti ini jam 7 kurang 15 menit. Berarti it's a quarter to 7. Jadi to itu di keterangan jam berikutnya itu kita menggunakan jam yang dituju berikutnya. Semisal jam 7 kurang 10. Berarti it's 10 to 7. Jam 9 kurang 20 menit. It's 20 to 9. Jadi tetap menitnya dulu baru jamnya. Tapi kalau kurang itu menggunakan to, tapi kalau lebih menggunakan past. Oke. Next, kita belajar about day and month. Time information. Time information is very crucial. There are common time information for you such as, jadi ada beberapa informasi waktu atau hari selain di nama-nama hari. Ada yesterday atau kemarin, today atau hari ini, tomorrow atau besok, dan the day after tomorrow atau lusa. Nah, kita juga bisa menggunakan next or last. Not much different from English. When referring to days next or last week, you only need to add next or last following the day. Jadi, untuk menyatakan hari berikutnya atau hari sebelumnya, kita kan bisa menggunakan Senin lalu atau Senin mendatang. Di bahasa Inggris kita bisa menggunakan next and last. For example, next Monday or last Sunday, seperti itu. Dan berikutnya adalah days of the week. Pasti kalian udah tahu kan hari-hari biasa. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, di antara 7 hari ini ternyata dibagi menjadi 2. Ada weekdays and weekend. Weekdays itu 5 hari kerja atau hari efektif. Weekend itu hari liburan. Jadi kalau weekdays 5 hari ada Monday, ada Tuesday, ada Wednesday, Thursday, and Friday. Tapi kalau weekend ada Saturday and Sunday. Oke, next. Nah, ini ada month. Months itu pasti kalian tahu ada 12 kan? Dan bagaimana cara bacanya? First is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Jadi itu nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Oke, next. Year and day. Years. Gimana sih cara nulis tahun di bahasa Inggris? Okay, in reading the year, we usually separate the year in dozens. Jadi, di bahasa Inggris itu kita memisahkan tahun menjadi puluhan. 1985 is split up in
19 dan 85. Jadi dipisah jadi 19 and 85. Jadi kita bisa sebutnya 1985. Nah, next. Tapi dari 2000 sampai 2009, the years were not separated. Jadi tahunnya tidak dipisah menjadi puluhan. Kenapa? Karena ini terlalu simple. Jadi 2000 kita menyebutnya 2000, 2001, 2001, atau bisa menggunakan N1. Tapi ternyata dari 2010 sampai tahun ini, year-nya separated again, dipisah kembali. 2010 dipisah menjadi 20 and 10. Berarti we can say 2010. Oke, Miss punya example 1995. Berarti kita menyebutnya 1995. 1995 diubah menjadi puluhan. 2007, karena ini masuk ke kategori nomor 2, poin kedua, berarti ini tidak dipisah karena simple. 2007 berarti 2007 or 2007. And then next ada 2013, kita balik lagi ke poin 3 atau sama aja kayak poin pertama, tahunnya dipisah menjadi 2. 2013 berarti 2013. Oke, next. Tahun ini 2021. Berarti dibagi menjadi 2 berarti 2021. Oke, next is about dates. Dates. There are two kind of number. A cardinal number and an ordinal number. Apa sih bedanya cardinal number sama ordinal number? Jadi, a cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, cardinal number itu mengatakan berapa banyak sih sesuatu itu. Jadi, kita ngitungnya seperti biasa menghitungnya. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, menghitung pada umumnya. Tapi kalau an ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, fifth. Jadi ordinal number itu adalah number yang menyatakan posisi sesuatu di dalam list. Nah, yang mana yang kita gunakan untuk menyatakan penanggalan dalam bahasa Inggris, kita menggunakan ordinal number, bukan cardinal number. Nah, for example, let's look at these ordinal numbers. Ada first, second, third, fourth, fifth, 11th, 12th, 13th, 14th, 14th. Nah, kalau setiap angka 1 dan 2 dan 3, jadi angka 1, 2, dan 3 itu belakangnya atau embel-embelnya berbeda dari yang lain. Kalau yang lain itu TH, kalau yang angka 1, 2, dan 3 itu menggunakan ST, ND, dan RD, atau bisa disebut first, second, and third. Miss, kenapa angka 11 kok pakainya TH? 12 dan 13 juga nggak pakai ST, ND, atau RD karena mereka adalah belasan. Jadi, mengikuti yang dari angka 4 dan yang lainnya. Pakainya 11, 12, 13. Tapi kalau udah masuk puluhan lagi, kita bisa lihat 21, 22, 23 itu menggunakan tetap satunya menjadi first. 21st, 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd. Jadi, setiap puluhannya menggunakan angka 1, 2, dan 3, itu menggunakan embel-embel atau di belakang ST, ND, dan RD. Dan cara penyebutannya, jika puluhan menggunakan 1, 2, dan 3, itu first, second, and third. 21st,
22nd, 23rd, atau 31st, 32nd, 33rd. Seperti itu. Oke, next is write and read date. Jadi di pertemuan sebelumnya kita tidak membahas ini karena waktunya tidak mencukupi. Jadi sekarang akan Miss bahas di sini. Bagaimana sih cara menulis dan membaca penanggalan di dalam bahasa Inggris? Writing and saying the date in British English, there are the rules. Ada beberapa aturan dalam menulis dan membaca hari di dalam bahasa Inggris. Pertama, kita masukkan harinya dulu, day-nya dulu, atau tanggalnya dulu, baru bulannya month and year. For example, 1st January 2010. 1 Januari 2010. Nah, writing and saying the date in American English. Kalau di Amerika, itu bulannya dulu, harinya, baru tahunnya. January 1st, 2010. Jadi kalau di British English atau di Inggris, itu hari, bulan, dan tahun. Tapi kalau di American, itu bulan, hari, baru tahun. Nah, kalau Indonesia biasanya pakai yang mana dulu nih? Indonesia biasanya sama. Tanggal dulu, bulan, baru tahun. Seperti British English. Okay, that's all for today, and that's all my explanation about time, date, day, month, and year for you study at home. So let's say Alhamdulillahirabbil alamin, and thank you for watching my video, and I hope you all stay safe and healthy at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, guys.